Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di tutorial saya, masih seputaran project membangun radio streaming menggunakan Linux Ubuntu dan Icecast 2. Oke, untuk tutorial hari ini ada beberapa yang akan kita setting pada hari ini. Yang pertama, kita akan men-settingkan IP server yang akan kita buat di Linux Ubuntu 20.04. Selanjutnya, setelah kita membuat IP-nya, nanti kita akan testing. Kemudian setelah kita testing IP-nya berjalan atau enggak, selanjutnya kita akan menyeting sedikit Apache di directory var www.html agar tampilannya nanti sesuai dengan tampilan radio streaming yang sederhana. Kemudian kita testing. Selanjutnya yang terakhir kita akan menyeting setting Icecast 2. Kemudian kita coba testing. Seperti itu. Oke ya, itu ya. Jadi pertama kita bikin IP, yang kedua kita setting Apache untuk tampilannya nanti. Kemudian kita setting Icecast-nya agar bisa terhubung dengan radio streaming. Oke, langsung saja kita ke Linux Ubuntu-nya. Ini sudah saya sudoku. Jadi harus sudoku dulu agar kita bisa mengkonfigurasikan file-file yang ada di administrator Linux Ubuntu. Oke, yang pertama kita akan membuat IP. Untuk membuat IP kita masuk ke nano, spasi garis miring etc, garis miring netplan, garis miring 00 min installer min config.yml. Jadi untuk mengganti IP-nya di Linux Ubuntu itu kita nano etc netplan 00 installer min config.yml. Seperti itu. Oke, kalau sudah langsung aja enter. Oke, di sini IP-nya masih DHCP ya. Itu penyebabnya kemarin kita langsung bisa otomatis internet. Seperti itu. Jadi untuk hari ini kita buat IP servernya menjadi static. Jadi yang DHCP 4 ini awalnya true, kita ganti menjadi false untuk menonaktifkan DHCP-nya. Oke, selanjutnya kita buat address-nya. Jangan lupa di sini saya tidak menggunakan tab, tapi saya menggunakan spasi. Addresses titik 2 kita buat IP-nya 192.168 titik berapa ya? Titik 10 aja, titik 10 garis miring 24, kita tutup kurungnya, kemudian spasikan lagi, kita buat gateway-nya, gateway 4, kita titik 2 kan lagi, selanjutnya kita masukkan gateway 10.1, selanjutnya di sini kita buat itu aja dulu. Oke, jadi yang pertama kita false-kan dulu DHCP 4-nya yang awalnya true menjadi false. Kemudian kita buat address-nya menjadi 192.168.10.10 garis miring 24. Selanjutnya kita buat gateway 4-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita save, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita restart dulu networking-nya. Restart-nya kita gunakan netplan apply. Enter. Kita cek kalau di netplan apply nggak ada terjadi apa-apa, biasanya nggak ada error di penulisan IP kita tadi.
Oke, selanjutnya saya clear, kita cek lagi apakah IP-nya sudah ada. Kalau sudah ada, kita cek aja IP spasi A. Enter. Oke, di sana sudah muncul ya. IP kita 192.168.10.10 Seperti itu aja sih untuk membuat IP. Yang pertama kita harus masuk dulu ke etc netplan 00 min installer min config.yml seperti itu. Kemudian DHCP-nya kita false-kan, soalnya server kita akan buat menjadi static IP. Kemudian kita buat addresses, buat gateway 4, plus tutorial troubleshooting-nya di sini jangan menggunakan tab, tapi kita harus menggunakan spasi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita coba testing ya, menghubungkan dari server ke komputer host. Bisa nggak? Coba dulu kita nonaktifkan dulu internetnya. Oke, kita nonaktifkan dulu internetnya. Oke, selanjutnya di sini kita coba Windows R, CMD. Ini di komputer host. Jadi nanti kita coba panggil dari komputer host ke VirtualBox, ke server. Jadi kita di luar, kita akan panggil server. Bisa nggak? Caranya ping IP dari server. Ping 192.168.10.10 spasi wint. Bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Dikarenakan kita masih menggunakan jaringan NAT. Oke, kita masuk ke VirtualBox, kita pilih pengaturan. Kita coba ganti jaringannya atau networknya di VirtualBox. Tunggu sebentar hingga muncul tampilannya. Oke, tunggu sebentar, ini tampilannya. Di sini ada jaringan. Oke, jaringan. Untuk pengetesan ini kita hanya di lokal ya, di lokal dulu aja di antara komputer host dengan servernya. Kita pilih coba adaptor hanya host. Oke, selanjutnya kita oke kan? Kita oke kan. Selanjutnya kita cek lagi di sini. Kita Ctrl C, kita coba lagi masih bisa nggak? Nggak bisa, artinya kita harus cek lagi di Ethernetnya. Kita cek Ethernetnya. Adaptor hanya host ini kalau kita ibaratkan seperti peer-to-peer ya, antara komputer satu dan komputer satunya menggunakan LAN card. Kita coba, nah di sini kita akan menggunakan yang namanya Ethernet 4. Ethernet 4 ini VirtualBox host only Ethernet adapter. Jadi kita coba masuk dulu ke dalamnya. Ada apa sih di dalamnya? Kita cek IP-nya. Oke, di sini IP-nya masih IP yang kemarin ketika kita tethering HP. Coba kita hapus dulu IP-nya. Kita offline-kan, kita use-kan kembali. Tadi IP server kita tadi IP spasi A yaitu 10.10. Jadi kita sejeniskan IP server dengan IP Ethernet 4 kita 192.168.10.11 bisa, 12 bisa. Akan tetapi jangan masukkan 10.10 dikarenakan akan bentrok. Karena IP server 10.10 apabila kita masukkan juga untuk komputer encodernya 10.10 akan bentrok, jadi harus ujungnya beda. Jadi yang komputer ini kita taruh 10.11. Submesh-nya 255.255.255.0.
Selanjutnya di sini kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Kalau gateway ujungnya 1, kalau network ujungnya 0, kalau broadcast ujungnya 255. Selanjutnya di preference DNS kita masukkan IP server. IP server kita 10.10. 192.168.10.10. Oke, ini ya. IP komputer encoder 10.11, sedangkan IP server 10.10. Kita okekan kembali, kita klik close, kita cek kembali di CMD kita, di command prompt kita. Ini sudah replay, artinya sudah terhubung. Nah, kita coba sekali lagi. Ping 192.168.10.10 pasti minta. Kalau sudah terhubung seperti ini artinya sudah benar. Tadi tipsnya kita beralih kembali. Kita kan nggak lagi menggunakan internet. Untuk di virtual box di sini, awalnya tadi kita menggunakan jaringan NAT ya. Jaringan NAT. Akan tapi kita mau untuk sekalian bisa ngetes apa yang kita konfigurasikan di server dan kita bisa terhubung langsung, kita menggunakan adaptor hanya host seperti itu. Tinggal okekan saja, tinggal rubah. Yang awalnya NAT kita rubah menjadi adaptor hanya host. Di situ troubleshootingnya. Oke, troubleshooting yang lain biasanya kalau nggak bisa terreplay itu biasanya di firewall. Jadi matikan dulu firewallnya. Biasanya Defender itu akan ngeblok firewall, akan mengaktifkan firewall. Jadi troubleshooting kedua kita nonaktifkan firewall. Caranya ya di Defender, masuk ke Defender, selanjutnya di Defendernya dinonaktifkan firewallnya. Oke, tunggu sebentar. Ini masih loading. Di sini firewallnya firewall and network protection. Di sini di domain network kita turn off kan saja, turn off. Di sini kita turn off, di public network kita turn off. Itu aja. Selanjutnya testing yang terakhir kita coba ping dari dalam server keluar. Jadi intinya posisi kita sekarang di dalam server, kita mau ngeping ke komputer encoder. Caranya sangat mudah. Kita langsung aja ping IP komputer encoder 192.168.10.11. Kalau seperti ini sudah bisa, artinya IP kita sudah bisa saling berkomunikasi seperti itu. Oke ya, untuk IP server sudah selesai, sangat-sangat mudah. Sudah selesai, IP server sudah membuat IP server di Linux Ubuntu selesai. Selanjutnya kita setting Apache 2 ya. Jadi kita nanti tugasnya di sini kita nggak masuk ke dalam Apache-nya membuat default 00 enggak. Jadi kita hanya membuat tampilan sederhananya. Jadi index.html-nya nanti akan kita ganti menjadi tampilan sesuai dengan radio streamingnya nanti. Oke, langsung aja kita praktekkan. Ini saya clearkan dulu. Langkah pertama, jangan lupa kita harus sudo dulu. Jadi untuk merubah konfigurasi di dalam Linux Ubuntu, kita harus masuk dulu ke super user atau administrator paling tinggi. Oke, langkah awal kita cd. Jadi perintah cd untuk berganti masuk ke direktori lain. Cd spasi var cd garis miring var garis miring www garis miring html. Kita cek dulu ada apa isi di dalamnya. Setelah sudah masuk kita ls kan. Oke, di sini ada index.html. Jadi kita akan merubah index.html ini menjadi tampilan seperti yang kita mau. Awalnya tampilannya seperti ini. Kita coba lihat dulu. Kita panggil IP servernya di
Google Chrome. IP server kita tadi 192.168.10.10. Coba kita panggil. Apa yang akan tampil? Nah, oke. Di sini sudah tampil Apache 2 Ubuntu Default Pack is work. Artinya web servernya sudah bekerja. Jadi tugas kita ini, kita akan mengganti tampilan Apache 2 Ubuntu ini menjadi tampilan yang ingin kita desain untuk media live streaming kita nanti. Akan tetapi data ini tidak akan kita hapus, tapi kita backup saja. Kita rename namanya. Oke, langsung masuk lagi. Oke. Yang tampilan ini filenya ini ya, index.html. Jadi tugas kita sudah masuk ke var www.html, kita kopikan dulu. cp index.html, kita ganti namanya menjadi index.html ori. Index ori.html, maaf. Kita ganti seperti itu. Jadi kita akan mengopi index.html tersebut, pastenya kita akan merubah filenya menjadi index ori.html, akan tapi isi dalamnya tetap sama. Kita coba ls. Oke, sudah bisa ya. Jadi ada dua filenya, index.html yang pertama dan index ori.html. Seperti itu. Untuk yang kita edit nanti kita gunakan yang index.html. Jadi langkah berikutnya kita masuk ke index.html. Cara masuknya gampang, nano spasi index.html. Seperti itu ya, nano spasi index.html. Kita enter kan? Oke, di sini kita hapuskan semuanya. Kita hapuskan semuanya. Kita blok dulu semuanya. Untuk bloknya Ctrl A. Untuk bloknya seperti itu, Ctrl A dulu. Setelah itu kita tekan Shift, kemudian kita arahkan ke paling bawah. Setelah itu kita untuk menghilangkannya Ctrl K. Oke, sudah hilang semua. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya HTML, sintak HTML, tunggu sebentar, HTML underscore HTML. Selanjutnya di sini kita buat head. Di sini garis miring head. Selanjutnya di sini ada title-nya, title. Di sini garis miring title, title. Kemudian di bawah head kita masukkan body. Di bawah body ada penutupnya, yaitu garis miring body. Oke, selanjutnya untuk sintak HTML-nya kita masukkan di tengah-tengah sini. Oke, kita tapkan aja. Di sini kita buat H1. Kita buat center. Center agar tampilannya nanti ke tengah. Center H1. Selamat datang. Selamat datang di Relax Radio. Underscore center. Oke, coba kita save dulu. Ctrl X, Y, enter. Kita coba buka lagi di Google Chrome-nya. Sudah berubah atau belum? Oke, sudah berubah ya. Tampilannya seperti ini. Selamat datang di Relax Radio. Selanjutnya kita tambahkan sedikit lagi. Ini untuk HTML ini bisa sangat-sangat kita explore lagi, tapi saya akan menyontohkan yang mudah aja dulu. Jadi untuk warnanya nanti kalian kembangkan sendiri. Oke, kita masuk lagi ke index.html-nya, kita tambahkan lagi di sini. Center sudah, ke tengah tampilannya center. Selamat datang di Relax Radio. Kita buat lagi di sini berapa ya?
Di sini aja kita buatnya, di senternya tetap di atas. Kita turunkan ini. Untuk ini nggak ada ngaruhnya ya, nggak ada pengaruhnya, kita turunkan itu nggak ada pengaruhnya. Lanjutnya di sini kita buat H3, untuk teksnya agak kecil dari H1. Kemudian kita buat radionya anak milenial. Selamat datang di Relax Radio, radionya anak muda Indonesia. Oke, kita save-kan dulu, Ctrl X Enter, kita kembali lagi, kita coba cek apa yang akan terjadi. Oke, sudah. Selamat datang di Relax Radio, radionya anak muda di Indonesia. Kemudian nanti di bawah ini kita akan taruh ada tombol button play. Jadi nanti ketika kita klik play, nanti akan muncul suara streaming radionya. Caranya seperti ini, sintak. Oke, saya masuk lagi ke dalam Linux Ubuntu-nya. Kita masuk ke nanoindex.html kembali. Saya tambahkan lagi di sini. Intinya masih di dalam center. Saya enterkan satu lagi biar enggak bingung nantinya. Di sini saya buat audio control. Radio control, di bawahnya ada underscore audio. Jadi ada pembuka, ada penutupnya. Pembukanya tanpa garis miring, penutupnya harus ada garis miring, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita buat source. Source-nya src sama dengan tanda petik 2. Selanjutnya type sama dengan kutip 2 audio garis miring ogg, itu ekstensinya. Selanjutnya di bawahnya kita buat juga source src sama dengan tanda kutip 2 tipenya dan tanda kutip itu audio garis miring mpeg, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terpenting di sini source src-nya. Jadi nanti ketika kita klik akan nyambung langsung ke icecast-nya. Jadi kita masukkan di sini http _2 garis miring 192 IP dari Linux Ubuntu-nya 10.10.8000 itu portnya dari icecast garis miring listen mp3 listen mp3 tempat untuk streamingnya, seperti itu. Selanjutnya di sini diturutkan saja http _2 garis miring 192.168.10.10.2 portnya 8000 garis miring listen mp3, seperti itu. Kalau sudah, kita Ctrl X Y enter. Kita cek kembali. Oke, sudah muncul, akan tapi belum bisa diklik dikarenakan nggak ada yang siaran, belum ada yang siaran. Nah, jadi ketika nanti ada yang siaran dari komputer encoder, tombol play otomatis akan bisa diklik, seperti itu. Syaratnya untuk bisa live streaming harus ada yang siaran. Oke, untuk Apache cukup sampai di situ saja, ya sangat mudah juga untuk praktek nanti di rumah. Kita kembali lagi ke key project kita. IP sudah kita buat dan sudah kita testingkan tadi, bisa replay. Troubleshootingnya sudah saya berikan. Selanjutnya settingan Apache-nya kita menggantikan tampilannya sudah di www.html-nya tadi sudah saya duplikat, sudah saya masukkan. Selanjutnya kita setting ASCII2. Oke, untuk setting ASCII2 langsung saja kita clear dulu.
kita clear di servernya. Selanjutnya direktorinya kita keluarkan dulu, CD enter. Nah, jadi kita kembali ke direktori paling luar. Selanjutnya kita cek direktori Icecast itu di mana sih. Caranya cd spasi garis miring etc garis miring Icecast to enter. Selanjutnya ls. Ada apa aja? Nah, jadi di situ ada admin, ada icecast.xml dan web. Jadi kita mau masuk ke icecast.xml. Jadi caranya, kalau cara cepatnya langsung aja nano spasi icecast.xml. Kalau kita dari direktori luar, kita cd dulu. Misalkan kita dari direktori luar, nggak bisa langsung nano icecast.xml, akan tapi kita harus masukkan rootnya. Jadi caranya nano spasi garis miring etc garis miring icecast2 selanjutnya icecast.xml. Seperti itu caranya. Silakan enter. Oke, di sini tampilan konfigurasinya seperti ini. Hanya ada hitam, warna biru, warna kuning. Apa aja sih yang harus kita konfigurasikan? Untuk konfigurasi yang sederhana, di sini ada password hackme. Ini bisa kalian rubah saja agar nggak bisa diotak-atik sama orang lain. Di sini ada adminnya, password adminnya hackme juga. Kalau mau dirubah itu harus dirubah untuk keamanannya. Tapi yang nggak saya rubah karena untuk pengetesan saja sih, untuk pembelajaran basic saja. Selanjutnya di sini cari hostname. Nah, di hostname ini localhostnya kita gantikan menjadi IP server. Oke, di hostname garis miring hostname ini localhost kita ganti menjadi IP server. IP server kita tadi berapa? 192.168.10.10. Oke. Jadi Icecast-nya nanti menginduk ke IP server. Apakah bisa masukkan domain? Bisa banget. Nanti bisa kita masukkan domain, bisa. Tapi kita harus mengatur DNS servernya dulu. Jadi kita harus settingkan lagi bin, kita settingkan lagi domain, kita settingkan lagi DB-nya, dan lain-lain. Akan tapi ini untuk praktek saja, sebagai basic ilmunya kita praktekkan yang paling simple dan sederhana. Dan pastinya akan berjalan. Oke, langsung aja hostname-nya ganti jadi 192.168.10.10. Di sini juga di bawah ada port. Untuk keamanan, biasanya port harus diganti, jangan lagi 8000. Jadi di internet nanti kalau ketemu orang yang melacak port 8000, pasti mereka tahu itu adalah portnya radio streaming. Jadi ini untuk keamanan jaringan, kalian ganti aja. Jadi misalkan 8209 seperti itu bisa. Tapi saya tetap aja di 8000 karena untuk pembelajaran saja. Oke, selanjutnya kita cek lagi di bawah. Di bawah nggak ada yang harus kita settingkan lagi. Jadi di sini hanya kita settingkan, kita pertama mengganti hostname-nya tadi. Saya ke ataskan dulu. Sebentar. Di sini hostname-nya masukkan IP kalian, IP server kalian. Di sini juga bisa mengganti port menjadi yang kalian sukai, port yang apa yang kalian sukai, dan mengganti password dari admin Icecast seperti itu. Kalau sudah, hostname-nya diganti menjadi IP server kita 192.168.10.10, kita save-kan saja. Caranya Ctrl X, Y, Enter. Oke, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita restartkan dulu semua. Yang pertama kita restart dulu network-nya, netplan, spasi apply. Untuk IP-nya kita restart, networking-nya kita restart, enter. Selanjutnya kita restartkan lagi Apache-nya, etc garis miring etc garis miring init titik d garis miring Apache 2 spasi restart. Kita restart sudah.
Selanjutnya setelah Apache kita sudah restart, kita restartkan lagi Icecast-nya, Icecast 2. Jadi bukan Icecast tapi Icecast 2 di sini. Kita restartkan. Apa fungsi dari merestart software-software tersebut? Fungsinya agar konfigurasi yang telah kita lakukan tadi bisa nyetel atau bisa langsung terupdate di softwarenya. Jadi kita harus merestart atau mereloadnya seperti itu. Oke ya, sudah. Icecast-nya sudah, kita testing dulu. Bisa nggak kita masuk ke dalam adminnya Icecast? Caranya sangat gampang. Kita masuk ke Google Chrome, kita panggil 192.168.10 IP server kita tadi 10.2.8000. Nah, di sini. Ini untuk masuk ke halaman admin. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada administrator, ada server status, ada version. Coba kita klik administrator-nya. Kita klik di sini ada username dan password. Tadi username-nya kan belum kita ganti. Jadi masuknya menggunakan admin, passwordnya hackme. Sign in. Di sini ada informasi globalnya. Di sini ada adminnya Icecast master at localhost, client connection 5, hostnya 10.10 dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga nanti kita bisa melihat berapa yang sudah mendengarkan radio streaming kita di sini. Jadi ini menggunakan passwordnya tadi hackme dan username-nya admin. Ini untuk halaman admin. Selanjutnya di sini kita bisa langsung, kalau ada yang siaran kita langsung bisa untuk mendengarkannya. Caranya bukan lagi di sini 192.168.10.8000, bukan di sini lagi. Kalau yang IP server .2.8000 itu untuk masuk ke halaman admin. Tapi kalau untuk kita mendengarkannya langsung, kita menggunakan garis miring listen.mp3. Jadi 192.168.10.10.2.8000 garis miring listen.mp3. Kita enterkan saja. Di sini ada bacaan 404, the file you request called not be found. Penyebabnya belum ada yang siaran. Jadi kalau ada yang siaran nanti ini akan bisa masuk ke dalam live streamingnya seperti itu. Jadi itu saja sih untuk tutorial hari ini. Lumayan banyak settingannya tadi. Yang pertama kita harus setting IP dulu, kemudian kita testing. Troubleshooting-nya tadi kita harus jeniskan IP-nya, mode network-nya menggunakan adapter hanya host. Selanjutnya settingan Apache kita harus masuk ke HTML, kita duplikat index.html-nya, kemudian kita setting, masukkan kode yang saya tadi masukkan, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya yang terakhir tadi kita setting Icecast 2-nya aja, di host name-nya kita masukkan IP server. Seperti itu aja. Oke, untuk tutorial berikutnya nanti kita akan mencoba untuk streaming agar bisa muncul tampilannya di sini. Nah, nanti di tutorial berikutnya aja. Untuk tutorial ini saya cukupkan di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.